Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali untuk membahas kajian kita melanjutkan panduan keluarga sakinah, di mana pembahasan kita sudah sampai di bab yang ke-8 dari judul di bab ke-8, rumah tangga yang ideal. Rumah tangga yang ideal pastinya adalah rumah tangga yang sering disebutkan oleh ahlul ilm, dan kita sering meringkasnya dengan samaroh, sakinah, mawaddah, warahmah. Di mana bab ke-8 ini, rumah tangga yang ideal, akan dibahas oleh penulis. Sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Sebuah rumah tangga yang mendapatkan ketenangan, sakinah. Sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan mahabbah, rasa cinta. Itulah dia mawaddah, semakna dengan mahabbah. Sebuah rumah tangga yang dengan ketenangan dan tersebarnya rasa cinta di antara mereka, sehingga Allah Ta'ala akan turunkan rahmat-Nya, limpahkan rahmat-Nya kepada keluarga tersebut. Inilah rumah tangga yang ideal, yang sangat diidamkan, yang sangat didambakan oleh semua pasangan suami istri ataupun yang telah membina rumah tangga. Nah, di bab yang ke-8 ini sudah kita bacakan sebagiannya dan kita lanjutkan di halaman 151, 152 sudah kita bahas, di mana penulis lebih mengarahkan kepada perselisihan, persengketaan yang terjadi antara suami istri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Di antaranya apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 35. Masing-masing pihak, dari suami ataupun dari istri, membawakan seorang hakim dari masing-masing keduanya. Hakim yang dimaksud di sini bukan berarti harus dari penguasa ataupun sultan, tapi bisa juga dari kalangan keluarga masing-masing yang mereka anggap lebih bijaksana di dalam mempertimbangkan ataupun melihat perselisihan di antara keduanya. Mungkin dari sang suami bisa membawa ayahnya, pamannya, atau yang semisalnya, orang-orang yang lebih tua, yang lebih bijaksana. Demikian juga dari pihak istri, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah An-Nisa 35 itu, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'azu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkan
seorang juru damai atau hakim juru damai dari keluarga laki-laki dan satu juru damai juga dari keluarga perempuan, dari pihak istri. Jika memang keduanya bermaksud ingin mengadakan islah ataupun perbaikan. Yuwafiqillahu bainahuma, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taufik untuk keduanya, yaitu bagi suami istri tadi. Innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha teliti. Baik, kita lanjutkan di halaman 153, kita bacakan dulu. Jika suami marah sementara istri ikut emosi, hendaklah keduanya berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, ini paling utama, karena terkadang permasalahan-permasalahan rumah tangga itu mengakibatkan kedua belah pihak itu saling emosi dan marah. Ada saja permasalahan-permasalahan seperti yang pernah kita sebutkan. Kadang permasalahan itu adalah permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang sangat penting lah. Hal-hal yang sepele tapi menjadi besar. Kenapa? Karena keduanya menghadapinya dengan emosi. Akhirnya bertambah membara permasalahannya. Jadi bertambah memanas. Nah, itu tidak lepas pula dari godaan syaitan. Karena memang syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk merusak hubungan manusia. Syaitan itu tidak pernah lelah, tidak pernah tidur untuk merusak hubungan manusia, memecah belah persaudaraan manusia, ya, keakraban, keharmonisan, itu dia cari-cari celahnya. Supaya orang-orang yang saling mencintai, yang saling tolong menolong, yang bersaudara, bersahabat, berteman, itu bercerai-berai, berpisah, bermusuhan, dan seterusnya. Oleh karena itu, di antara solusi lain ketika kedua belah pihak dari pasutri, pasangan suami istri, terjebak di dalam sebuah masalah dan mengakibatkan keduanya itu emosi, kemudian dengan tingkat marah yang berlebihan pada keduanya, sesegera mungkin hendaknya keduanya berlindung kepada Allah dari syaitan. Ta'awuz langsung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ruqyah dirinya, ya ruqyah dirinya, karena kemungkinan besar itu dari gangguan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudur, ya, fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan di dalam dada manusia sehingga panas dadanya, naik ke otaknya, sehingga kepala pun menjadi panas juga. Ya, organ otak itu kemudian bekerja, berpikir untuk menang dan seterusnya. Nah, ini waswas syaitan. Lebih afdal lagi dia bawa kepada wudu supaya emosi tadi bisa teredam, karena dia panas, itu hawa panas yang ditimbulkan oleh syaitan, bisikan syaitan tadi, sehingga memunculkan marah, dan marah itu ya ada hawa panasnya. Dia menimbulkan hawa panas, dan fungsi wudu karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang dalam beberapa hadis disebutkan di sana agar berwudu saat terjadi emosi yang melampaui batas, berwudu saja. Ataupun bisa dilanjutkan setelah berwudu langsung sholat sunat 2 rakaat. Ya, di sana juga ada, mungkin nanti disebutkan di sini, merubah posisi. Ya, ini salah satu solusinya tadi, urutannya. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum terasa juga, langsung bawa kepada wudu. Ya, ketika kita sudah berwudu, belum terasa juga, bawa sholat, langsung sholat 2 rakaat. Karena dia terus merembet, ya, panasnya emosi tadi, kemarahan tadi akan membakar jiwa manusia, hatinya itu nggak tenang, kepalanya juga nggak bisa berpikir dengan baik jadinya. Nah, itulah dia efek dari marah tadi, efek negatifnya. Taib.
Bahkan kata beliau, apabila keduanya sedang berdiri, maka ya hendaklah duduk. Ini solusi-solusi. Apabila keduanya sedang duduk, maka berbaringlah, hendaklah berbaring. Untuk menghilangkan rasa marah tadi. Atau hendaklah salah seorang dari keduanya mencium, merangkul. Nah, itu lebih lagi. Ataupun menjelaskan alasan perbuatannya, biar selesai. Biar memutus was-was syaitan tadi yang membakar kemarahan dari permasalahan yang mungkin kalau nanti udah dingin, kemudian kita teliti masalah itu, ternyata permasalahannya adalah permasalahan yang sepele saja sebenarnya. Ya, demikianlah syaitan itu. Jika memang didapati salah seorang berbuat salah, hendaknya yang lain segera memaafkannya, karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala semata. Kadang kita dapati mudahnya manusia itu memaafkan orang-orang di luar, tapi sulit memaafkan pasangannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Seharusnya pemberian maaf itu lebih cepat kita berikan kepada orang yang lebih banyak memberi manfaat kepada kita. Kan itu. Istri kan lebih banyak memberikan manfaat kepada suami misalnya. Ya lebih cepat dia memaafkan istrinya ketika istrinya berbuat salah misalnya. Itu lebih baik, lebih utama. Karena pertimbangan itu tadi. Dan lebih dekat. Pertemanan dan persahabatan yang lebih dekat itu adalah pertemanan dan persahabatan antara suami istri. Dibandingkan ketika bersahabat di luar. Sama saja dari pihak istri juga demikian. Suaminya dia dapati orang yang paling banyak memberi manfaat kepadanya, maka hendaknya dia lebih cepat di dalam memberikan maaf sebelum pasangannya minta maaf. Kenapa? Karena lebih afdal, lebih utama. Terlebih lagi dia harapkan pahala di sisi Allah. Memberi maaf itu berpahala, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam itu sangat-sangat dianjurkan memberi maaf. Dan memberi maaf lebih utama kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu lebih utama. Apalagi orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita, lebih utama kita sesegera mungkin langsung memberikan maaf sebelum dia meminta maaf. Adapun yang kita sebutkan tadi sebagai bahan koreksi, maksudnya kadang sebagian orang terbawa dengan mudah memaafkan ketika di luar, tapi sulit memaafkan ketika di dalam rumah. Ya, berarti dia terjebak lagi dengan godaan syaitan yang lainnya. Kadang memang seperti itu. Syaitan membuat kebencian kepada orang yang paling dekat, kemudian merasa biasa-biasa saja dengan keburukan orang yang di luar. Ya kan begitu. Jadi dibuat itu sangat benci, sangat benci, sangat benci. Padahal yang dibenci itu satu rumah, satu atap, satu nasab. Ya, satu nasab, satu atap, satu badan bahkan sudah. Tapi begitulah memang syaitan itu. Sehingga dikit aja salah itu kelihatannya besar sekali. Di luar orang yang begitu besar biasa-biasa saja, kesalahannya dianggap biasa saja. Ya itulah dia tadi, syaitan itu. Mungkin kebanyakan orang merasakan itu, tapi nggak sadar kan begitu. Kenapa kebencian itu terasa sangat besar gitu ketika bersama orang-orang yang berada satu atap dengan kita, satu rumah dengan kita, satu keluarga, satu nasab dengan kita, satu agama lagi dengan kita. Ya, seperti saya pernah sedikit mengkritik, ya kadang kesalahan dari orang-orang sesama Islam itu bencinya bukan main kita. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang non-muslim, kemudian kita maklumi. Nah ini kan aneh. Seharusnya kita lebih memaklumi ketika kesalahan itu dari sesama orang-orang Islam. Karena masih satu agama, masih satu iman. Masih ya kemungkinan besar digabungkan oleh Allah nanti di surga, kan begitu.
Ya kalau mereka nggak ada lagi cerita maupun satu nasab, kalau salah harusnya lebih besar kemarahan kita kepada mereka. Karena nggak mungkin kita bersama mereka sampai di akhirat, akan dipisah oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak beriman. Apalagi tadi sudah ada sebab satu agama, satu nasab, satu atap, ya, dan masing-masing sudah memberikan banyak kebaikan, tapi itulah dia syaitan. Itu terkadang yang harus kita waspadai. Dia mampu menjadikan hati seseorang itu bencinya melampaui batas pada orang-orang yang gak harus seperti itu dibenci. Ya, baik. Maka lakukanlah solusi-solusi tadi. Itu sudah ada, ya, arahan-arahannya dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti berta'awudz, berwudu, mengerjakan salat, merubah posisi. Ketika dia berdiri, duduklah. Belum juga hilang berbaring, belum juga hilang udah dirangkul, dijabat tangannya saja, kan begitu. Kalau dia istrinya dipeluk, dicium, dah selesai. Ya, lalu saling mendahului memberikan maaf. Taib. Di tempat lain beliau berkata, sedangkan berdamai adalah lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Maksudnya apabila terjadi perselisihan, pertengkaran di antara kedua belah pihak, kedua suami istri, udah langsung berdamai. Sulhu khair. Damai itu lebih baik. Ya. Nanti setelah terasa dingin, kemudian diingatkan secara baik-baik, maka insya Allah yang bersalah tadi bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, dibandingkan harus bertahan terus dengan rasa marah yang bisa berakibat kepada perpisahan. Bahkan nanti akan terseret kepada perbuatan-perbuatan menumpuk kesalahan lagi. Hanya untuk mempertahankan emosi, akhirnya masing-masing berbuat salah. Nah, itu lebih parah lagi. Maka cegah itu sebelum terpancing dan terseret kepada perbuatan salah berikutnya, menumpuk kesalahan demi kesalahan. Segera as-sulhu khair, kata Allah. Damai itu lebih baik. Kenapa? Karena akan memutus jalan-jalan kesalahan berikutnya. Kan bukan sebatas perceraian saja yang dikhawatirkan, tapi terjebaknya nanti dalam banyak kesalahan lagi. Belum lagi nanti melibatkan yang lainnya, belum lagi melibatkan keluarga masing-masing. Sudah tambah besar. Maka kata beliau, berdamai lebih baik bagi keduanya daripada berpisah dan bercerai. Berdamai lebih baik bagi anak daripada mereka tidak terurus. Nah, ini jadi pertimbangan. Nanti jangan gara-gara masalah chat rumah bertengkar, ya kan? Pertengkarannya besar sampai melibatkan keluarga, sampai melibatkan pengadilan, cerai gara-gara chat, misalnya cat dinding warna rumah. Nah, ini kan aneh. Yang kadang prosesnya itu akhirnya apa? Akhirnya sama-sama memata-matai kesalahan. Kan itu biasanya terjadi. Ya, gara-gara masalah chat misalnya bertengkar. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya terseret untuk mengorek-ngorek kembali kesalahan dari masing-masing. Kamu pekan lalu, kamu bulan lalu, kamu tahun yang lalu, kamu 2 tahun yang lalu. Ingat semuanya, saling dikumpulin lagi semua kesalahan demi kesalahan yang dulu. Ya seperti itu. Itu belum lagi ya campur tangan dari syaitan tadi ya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Mampukah syaitan melakukan seperti itu? Mampu. Mampu dia untuk mengingatkan kembali. Karena di dalam sholat sekalipun syaitan itu mampu membuat begitu. Lagi sholat, karena Rasulullah mengatakan demikian. Syaitan itu datang lalu dia berkata, "Ya fulan, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada." "Eh fulan, ingat ini, ingat kita." Di mana tadi kuncinya? Lagi sholat. Supaya apa? Supaya rusak sholat kita. Supaya rusak hubungan kita sama Allah. Ingat ini. Ingat kepiting tadi ya, belum masukin kulkas. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat semua dalam sholat perkara dunia. Rusak hubungan kita dengan Allah, padahal sholat adalah menjalin hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Sampai nggak boleh kita ngomong sama orang lain. Nggak boleh kita, sampai Nabi mengatakan ketika seorang mengerjakan sholat jangan bicara sama dirinya sendiri.
Jangan bicara dengan dirinya sendiri. Kan ada hadisnya itu, Rasulullah mengatakan, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza," kata Nabi, siapa yang cara wudunya seperti cara wuduku ini, tsumma shalla raka'atain, lalu dia mengerjakan 2 rakaat, maksudnya salat sunnah wudu, ya. Wala yuhaddits fihi ma nafsahu, jangan ngobrol sama dirinya di 2 rakaat itu, kata Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini repotnya kita tuh ngomong sama diri kita sendiri. Nah, syaitan itu yang ingatkan, ingat ini, iya ingat ini, ingat itu. Bagusnya tadi aku enter kayaknya ya. Ingat dia begitu. Kenapa belum ku enter tadi itu? Aduh, tadi bagusnya aku setujuin, dan seterusnya. Dia rusak hubungan si hamba tadi dengan Robnya. Itu dia syaitan tadi. Nah, begitu juga antara suami istri. Dia berusaha untuk merusak hubungannya, ketika didapati celah permasalahan, langsung datang syaitannya. Ingat kesalahan suamimu. Wah, kamu dulu. Nah, suami juga digituin. Ingat kesalahan istrimu. Kamu juga begini. Gara-gara chat. Misalnya kan gitu kan. Mas, ini chatnya bagus putih yang sini ya. Enggak bagus agak coklat aja kan. Putih aja lah bagus. Coklat aja tengkar. Akhirnya panjang bertengkarnya. Ketika sudah panjang bertengkarnya, masuklah syaitan tadi, karena dia sudah dapatkan celah kan begitu. Akhirnya dia ingatkan, ingat ini kesalahan istrimu, ingat ini kesalahan suamimu, dan terus. Ya, taib. Maka kata beliau tadi ya, berdamai itu lebih baiklah. Ketika sudah kita tangkap, wah ini enggak baik, ini sudah sinyal enggak baik seperti ini. Kenapa terseret sampai seperti ini? Udah langsung putuskan untuk damai. Jangan mau mengikuti godaan syaitan seperti itu. Damai itu lebih baik daripada berpisah dan bercerai. Berdamai lebih baik bagi anak daripada mereka nantinya tidak terurus. Berdamai sungguh lebih baik daripada bercerai. Perceraian ialah rayuan iblis dan termasuk perbuatan Harut dan Marut. Ya. Jadi perceraian itu merupakan salah satu pintu dari pintu para syaitan yang paling mereka senangi. Ya, bercerainya antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah taala menjelaskan tentang masalah sihir yang sangat digandrungi, masyhur dan tren di masa Nabi Sulaiman. Masa zamannya Nabi Sulaiman itu memang masa-masa yang ininya ya, trennya lah kita bilang. Kalau di masa Nabi itu kan lebih dikenal itu trennya syair. Ya, syair. Makanya Allah Ta'ala turunkan Quran dengan bahasa yang para penyair waktu itu enggak tahan, enggak kuat kan begitu ya. Sampai mereka mengatakan ini bukan perkataan manusia, kata mereka. Ini bukan perkataan manusia ini, karena saking indahnya Al-Quran itu ya bahasanya, sampai para penyair-penyair dulu itu tidak mampu untuk menandinginya. Dan Allah Ta'ala menantang ya, coba buatkan semisal Quran. Gak mampu. Kalian kumpulkan jin dan manusia, buat semisal Quran, atau buat 10 surat, atau buat 1 surat, kata Allah Ta'ala. Turun dari 1 Quran, tidak bisa, 10 surat saja, atau 1 surat saja, gak akan mampu kalian. Ya, itu di masa Nabi memang. Jadi sudah terlihat dari masa Nabi memang adu argumentasi itu sudah mulai terlihat. Itu yang memang pada umat ini. Walaupun kebiasaan-kebiasaan umat yang lalu itu ada juga pada umat ini, sihir, ya, homoseksual, liwat, pencurian, ya itu karena masa zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya itu ada yang mencuat itunya. Ya kalau di masa Nabi Sulaiman itu sihirnya. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr." Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu setan-setan itu, karena mengajari manusia sihir. Ya, setan-setan itu yang mengajari manusia sihir. Tapi dituduh ini ajaran Sulaiman, padahal itu ajaran setan. Maka Allah membersihkan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan itu. Nabi Sulaiman tidak kafir.
Ya, ini lanjutan ayatnya itu ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawjihi. Akhirnya orang-orang pun mempelajari sihir itu dari keduanya, dari Harut dan Marut. Ya, ini sebuah ilmu yang dapat memisahkan antara suami dengan istri, itu tadi sihir. Ya, jenis-jenis sihir itu kan banyak. Tapi setidaknya dia ada dua macam sihir. Sihir yang memang untuk memisah dua orang yang saling mencinta, atau sihir untuk menjadikan cinta dua orang yang enggak mencinta. Atau saling benci mungkin bisa. Itu sering juga disebut dengan kita pelet. Bukan pelet ikan ya. Iya, pelet kan bilangnya kan? Ya, pelet, tiwalah kalau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadis Rasulullah SAW beliau menyebutnya tiwalah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, ruqyah-ruqyah, ruqa itu ruqyah-ruqyah, sesungguhnya ruqyah-ruqyah atau mantra-mantra, ya, wat tamaim atau jimat-jimat yang digantungkan di badan, wat tiwalah atau itu ilmu pengasih yang bisa membuat cinta, orang enggak kenal bisa sayang, orang yang benci bisa sayang. Itu sihir, itu syirik semua. Ya, mantra-mantra. Maksudnya mantra ruqyah yang enggak jelas maknanya. Kalau jelas maknanya, misalnya seorang ketika meruqyah, ya Allah, turunkanlah kesembuhan untuk orang ini, ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, Engkau yang Maha menyembuhkan. Itu ruqyah. Ya, sambil dia memegang tempat yang sakit, itu ngeruqyah namanya. Itu boleh karena jelas maknanya. Maknanya bisa difahami. Enggak ada muatan kesyirikan di sana, kecuali jelas ada muatan kesyirikan. Hai penjaga gunung, wahai penjaga ini, ya, tarik balamu ini dari orang ini misalnya. Ini kan. Ini namanya mantra yang syirik seperti itu. Apalagi enggak jelas. Gitu ya. Gitu kan. Itu mantra, itu ruqa, itu ruqyah yang syirik. Ya jelas. Ya. Atau tamaim, tamimah, jimat-jimat. Biasanya jimat-jimat itu kan bertulis-tulis juga. Kalau dia murni bertuliskan Al-Qur'an, ada khilaf para ulama. Ya, karena itu adab terhadap Al-Qur'an. Tapi kalau ada ayat-ayat Quran dicampur lagi dengan tulisan-tulisan tidak jelas, rajah kita bilang, nah ini penghinaan sama Quran namanya. Ya, justru itulah dia tindakan syaitan, itulah dia perbuatan syaitan supaya membantu manusia. Ya, jimat itu yang dia syirik tadi. Karena dia ada sebab-sebab datangnya syaitan membantu tadi. Dengan cara apa? Menghinakan ayat-ayat Quran. Tulis ayat kursi tapi samping-sampingnya ada dot, alif, jim, apa itu? Ya, enggak jelas. Kemudian ditaruh di sembarang tempat, digantung. Kalau murni dia tulisan Al-Qur'an, sebagian ulama masih membolehkan, tapi sebagian besar tidak, karena nanti enggak selamat dia dari tempat-tempat yang kotor. Ya, nah ini menghinakan Quran, bahaya juga. Jadi yang lebih rajih tidak menggunakan jimat-jimat yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Taib ya, tiwalah gitu. Nah itu jenis sihir. Sihir tadi dua, memisah atau menyatukan. Ya, memisah atau menyatukan, itu dia. Makanya di dalam kitab Tauhid, kalau antum pernah mempelajari, dan pelajarilah terus kitab Tauhid itu ya. Di situ disebutkan dalil tentang namimah. Tahu namimah ya? Ngadu domba. Namimah ini lebih berat daripada ghibah. Ghibah pintu pertamanya, ujung dari ghibah adalah namimah. Pintu namimah itu ghibah dulu. Nah, namimah itu sendiri ada kemiripan dengan sihir. Makanya hadis tentang haramnya namimah itu dicantumkan dalam pembahasan tauhid. Karena efek negatifnya sama seperti sihir. Sementara sihir itu sendiri syirik. Ya, sihir itu sendiri syirik, kufur dia. Karena kesyirikan. Nah, namimah itu mirip kayak sihir.
Nah, gitu dia ya. Namimah itu mirip seperti sihir. Baik. Kenapa namimah mirip seperti sihir? Karena dia memisah dua orang yang saling mencinta. Efeknya itu sama. Itu makanya namimah ini merupakan salah satu sebab diazabnya seorang di dalam kubur. Namimah. Karena saking bahayanya namimah itu membuat dua orang yang saling mencintai bertengkar. Suami istri yang saling mencintai bertengkar. Dua orang bersahabat bertengkar. Gara-gara ada pihak yang mengadu domba. Caranya gimana? Digibahin dulu. Datang sama si A, si B ngatain kamu begini. Betulkah? Betul saya dengar langsung. Dia datang lagi sama si B. Si A itu kayaknya nggak suka sama kamu. Dari mana kamu tahu? Itu yang kamu beri itu ditelantarkan begitu saja. Mulai benci dia. Berhasil. Akhirnya ketika ketemu udah mulai dingin. Ya kan begitu kan? Gak tegur. Lama-lama bertengkar. Lama-lama berpisah. Dua orang sahabat ini. Ini namimah ini. Bahaya. Jadi dia seperti sihir. Kalau sihir memang langsung dia menggunakan syaitan, kan begitu. Sihir langsung menggunakan syaitan. Kalau namimah dia memang menggunakan kelicikan. Ya, untuk membuat keduanya dan dengki, hasad. Itu ya, kedengkian. Baik, maka itulah dia bahayanya namimah. Supaya enggak terjebak dengan namimah, jauhi ghibah. Karena ghibah itu tanpa disadari nanti menyebabkan apa? Namimah, enggak sadar kita. Terkadang enggak sadar orang menggibah, akhirnya bertengkar. Lalu kita katakan, aku enggak ikut-ikut. Lah kamu yang menggibah duluan. Jangan bilang enggak ikut-ikut. Ya. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah keluarga, itu maksud saya. Banyak terjadi itu. Awalnya itu gibah. Ya, suaminya digibahi, istrinya digibahi, lama tengkar. Ya, makanya pernah kita sebutkan ketika ada masalah. Ini lihatlah penulis di sini menyebutkan, udah selesaikan aja antara dua belah pihak dulu, tidak usah ya menceritakan kepada orang-orang selain keduanya. Sama orang tua pun juga jangan diceritakan dulu. Keduanya saja sudah berdamai dulu gitu. Datangin suaminya, datangi istrinya, udah berpelukan, kan begitu. Ya, maaf mas ya, maaf sayang ya, maaf deh ya tadi itu ya emosi. Udah selesai. Kalau terus mengikuti bisikan syaitan, kemarahan tadi, akhirnya apa? Masing-masing nanti menceritakan ke keluarganya atau ke temannya. Jadilah ghibah. Si suami menceritakan istrinya, istriku itu nah mulai kelewatan sekarang. Nah, ghibah dia sudah. Kan lebih bagus hal itu dia ceritakan, dia sampaikan kepada istrinya secara langsung. Istriku, kamu mulai kelewatan sekarang ya. Apanya kelewatan? Nah, kan bisa diselesaikan. Ya begitu juga dari pihak istri. Jangan terburu-buru dia menceritakan itu sama orang lain. Suamiku itu kayaknya begini, begitu, begini, ghibah. Ya. Dan dari satu sisi, menggibah orang yang paling banyak manfaatnya kepada kita itu lebih besar dosanya daripada menggibah orang yang sama sekali nggak pernah memberikan manfaat sama kita. Ya, kenapa? Karena melihat itu tadi ada begitu banyak manfaat yang sudah diberikan kepada kita. Kenapa kita balas dengan menggibahnya? Maka as-sulhu khair. Kalaupun ingin menyelesaikan itu tadi yang sebelumnya dalam surat An-Nisa ayat 35, bawa masing-masing juru damai, bukan dengan menggibah. Taib ya. Nah, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan dengan perbuatan syaitan-syaitan melalui sihir. Ya, yang ingin memisah antara suami dan istri. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Akhirnya mereka mempelajari minhuma dari Harut dan Marut itu. Apa yang dapat memisahkan antara suami dengan istri. Jadi belajar sihir. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Padahal mereka sendiri tidak mampu untuk menimpakan kecelakaan kepada seorang pun dengan sihirnya itu kecuali dengan izin Allah. Nah, itu juga jangan kita takut dengan sihirnya, tapi takutlah
Allah. Ya, karena sihir-sihir yang dibuat oleh syaitan-syaitan itu dengan bantuan syaitan itu tidak akan mampu memisahkan atau enggak akan bermanfaat kecuali Allah Ta'ala mengizinkan mudarat itu menimpa orang-orang tertentu dengan sebab sihir tadi. Kalau benar-benar tertimpa, maka tetap ambillah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkannya. Ya, di sana kita dapati dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan terapi dan solusi untuk terbebas dari sihir. Ya, dengan kesabaran, karena itu masuk kepada hukum penyakit. Sebagaimana penyakit-penyakit yang lainnya, maka kita harus bersabar. Ya, harus bersabar. Ya, kadang memang menimbulkan sakit, tapi kadang menimbulkan hanya sebatas benci. Ya, menimbulkan benci. Jadi sihir tadi itu menimbulkan benci yang dilakukan atau yang timbulkan oleh syaitan tadi, itu menimbulkan benci di antara keduanya, sehingga antara suami dan istri itu saling membenci. Yang kebencian pada keduanya itu nanti akan menyeret mereka kepada perceraian, berpisah, dan itulah yang membuat gembira para syaitan tadi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u 'arsyah. Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'i, thumma yab'atsu saraya. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha, fayaqulu ma sana'ta shay'an, qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, qala fayudnihi min wa yaqulu ni'ma ant." Nah, ini ya sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad tentang kerajaan yang dibangun oleh iblis. Karena iblis masih ada. Iblis, Allah Ta'ala kabulkan doanya yang meminta kepada Allah supaya ditangguhkan kematiannya. Ya, karena jin juga bisa mati. Jin bisa mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iblis yang bertemu dengan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan dia sampai hari kiamat, sehingga dia masih memimpin para syaitan-syaitan di seluruh penjuru dunia, dan dia membangun istana kerajaannya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasananya itu di atas air, maksudnya di atas lautan luas, samudra. Nggak tahu di lautan mana, di samudra mana. Ada sih yang nebak-nebak di segitiga Bermuda, katanya, tapi nggak bisa dipastikan itu di situ. Ya, singgasana iblis ada di atas samudra segitiga Bermuda itu. Ya. Adapun yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi tidak menentukan di mana wilayahnya. Al-ma, kata Nabi, ya, ini sebuah air yang luas, samudra. Ya, pasti namanya singgasana iblis, ya besar, kan begitu. Di lautan mana, di samudra mana, ya nggak tahu kita. Banyak samudra, ada samudra Pasai, itu kerajaannya. Ya, banyak kan intinya. Kita nggak tahu di mana. Wallahu a'lam. Intinya ada. Kita yakin bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuai dengan wahyu. Ya, ini berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, iblis meletakkan singgasananya di atas lautan ataupun samudra. Tsumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia utus saraya, ya ini tentara-tentaranya, pasukan-pasukan. Ya. Sariyah itu beda dengan ghuswah. Ini istilah ya. Biasanya Nabi SAW dalam periwayatan itu ghuswah. Kalau ghuswah itu beliau langsung ikut berangkat.
Ya, kalau Sariyah itu beliau mengutus pasukan tapi beliau di Madinah, beliau ngutus saja, beliau nggak berangkat. Nah ini makanya Saroya disebut. Iblisnya tetap di singgasananya. Dia hanya ngutus tentaranya saja, pasukannya saja. Ke sana kamu, ke sana kan gitu, ke arah selatan, ke arah timur, ke wilayah barat, wilayah ini. Ya, ditugaskan sama iblis. Lalu dia mengirim bala tentaranya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka bala tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah bala tentara yang paling banyak menimbulkan fitnah kepada manusia. Jadi yang paling banyak menimbulkan fitnah, kan fitnah banyak. Bisa fitnah wanita, bisa fitnah harta, bisa fitnah jabatan, kedudukan. Pokoknya yang paling banyak menimbulkan fitnah itu paling dekat nanti dengan iblis posisinya di singgasananya. Ya, seperti itu ya. Lalu salah seorang dari mereka datang memberikan laporan. Nah, namanya juga ditugaskan. Setelah kembali kasih laporan, dan mereka memiliki kecepatan ya di dalam bergerak dibandingkan manusia. Ya, mereka lebih cepat gitu. Kecuali manusia mampu membuat alatnya. Nggak tahu masih kalah nggak cepatnya sama alat yang dibuat oleh manusia seperti pesawat atau apa kan begitu ya. Cut yang dalam waktu 8 jam atau 9 jam bisa menempuh Mekah kemudian Jeddah begitu. Tapi intinya mereka memang memiliki kecepatan. Dari Al-Qur'an sana disebutkan mereka memang lebih cepat pergerakannya daripada manusia. Nah, salah seorang dari mereka datang dan memberikan laporan atas tugasnya. Dia pun berkata, ya, fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, lalu iblis pun berkata, ma sana'ta syai'an. Kamu belum dianggap berbuat apapun. Dianggap kecil. Aduh, masih belum apa-apa itu. Nah, begitu ya. Nah, itulah gaya iblis. Enggak menghargai pekerjaan anggotanya. Kalau dia rasa itu belum apa-apa itu, mas sona'ta syai'an, kamu dianggap belum melakukan apapun. Jadi dinafikan tugas anggotanya dari kalangan syaitan-syaitan. Qala tsumma yaji'u ahaduhum, kemudian datang lagi yang lainnya, fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Lalu datang lagi yang lainnya, dia pun memberikan laporan. Ya, lantas datang seorang lainnya dan memberikan laporan, tidaklah aku tinggalkan mereka, melainkan aku berhasil memisahkan antara suami dan istri. Ya, melainkan aku berhasil memisahkan antara suami dan istri. Qala, maka iblis pun berkata, ya, lalu iblis pun mendekatkan kedudukannya, didekatkan dia, sini, kemari, kamu kedudukanmu itu bagus dekat denganku. Lalu iblis pun berkata kepadanya, wa yaqulu ni'ma anta. Nah, ini baru pekerjaan yang baik. Ya, ini ya, sebaik-baik pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan. Ni'ma anta. Nah, baru mantap ini, gitu ya. Ini baru mantap. Berhasil memisahkan antara suami dan istri. Nah, dari sini juga bisa kita tarik sebuah faedah bahwasanya iblis itu lebih suka kerusakan yang ditimbulkan oleh anggotanya, bala tentaranya dari syaitan-syaitan, ini berkaitan dengan tafriq, yaitu mencerai-beraikan, memisah. Apakah antara suami istri ataukah antara orang-orang yang saling mencintai. Ini mungkin hikmahnya Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik sampai meninggal dunia. Ya, ini nanti dipanggil sama Allah. Lalu Allah Ta'ala naungi di bawah arsy-Nya. Seraya Allah memanggil, Ainal mutahabbuna li jalali. Mana dulu orang-orang yang di dunia saling mencintai karena aku, kata Allah. Nah, ini dia. Orang-orang yang mampu menjaga hubungan baik tadi karena Allah, itu justru dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, hari ini tidak ada naungan kecuali naungan di bawah arsy-Ku. Mereka pun diberikan naungan oleh Allah, yaitu orang-orang yang tetap menjaga hubungan baiknya karena Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib ya.
Caranya bagaimana? Itu tadi. Hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian, kesalahan yang timbul dari antara keduanya, salah satu keduanya, cepat diselesaikan, damaikan. Ya, lalu segera memberikan maaf atau segera meminta maaf sehingga selesai, sehingga terjaga dan langgeng ya, sampai hari kiamat, sehingga Allah memanggil mereka dengan orang-orang yang dahulunya saling mencintai karena aku. Ya. Itulah hikmah juga yang pernah kita bahas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk suami atau calon suami hendaknya dia nazar, ya kan? Kita bahas itu. Kalau memang kamu sudah tertarik dengan seorang wanita, maka nazarlah, karena itu akan melanggengkan kalian nantinya. Ya, tapi sebelum ada sinyal ketertarikan, jangan nazar dulu. Nanti dinazorin semua anak perempuan orang, kemudian dikoleksi. Ya, bukan begitu caranya. Tapi dicari keterangan dulu sampai Allah Ta'ala memberikan rasa senang, ketertarikan di dalam hatinya, kemudian dia ingin sekali menikahinya, maka silahkan nazar. Tapi kita lanjutkan di sini. Kata beliau, kata penulis, dalil tersebut menunjukkan bahwa perceraian adalah perbuatan yang dicintai syaitan. Perceraian, perpisahan, pertengkaran itu sudah yang paling disenangi oleh syaitan. Ya. Jika dikhawatirkan terjadi perpecahan antara suami istri, hendaklah hakim atau wali mengirim 2 orang juru damai. Ini tadi yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi ya. Di dalam ayat 35 tadi. Mengirimkan wali atau juru damai. 1 dari pihak suami dan 1 dari pihak istri. Yakni untuk mendamaikan mereka. Alhamdulillah apabila keduanya mau untuk berdamai. Namun jika permasalahan terus berlanjut hingga ke jalan yang telah digariskan Allah dan keduanya tidak mampu lagi menegakkan batasan-batasannya, syariat dan hukumnya, yaitu suami istri tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban, sudah mulai goncang, sudah mulai menuntut yang bukan haknya, ya, dan melalaikan yang menjadi kewajibannya. Suami sudah mulai sikapnya cuek, sudah mulai tidak memberi nafkah, itu lebih lagi. Jadi terjadi pertengkaran. Istri juga sudah mulai tidak menunaikan kewajibannya. Ya, jadi masing-masing sudah tidak menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjadi pelanggaran syariat. Pelanggaran demi pelanggaran di dalam rumah tangga, bertumpuk satu kepada pelanggaran yang lainnya. Bahkan keduanya tidak sanggup menegakkan ketaatan kepada Allah. Akhirnya kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam rumah tangga itu banyak dilalaikan. Maka ketika keadaan sudah seperti itu, solusi terhadap urusan mereka ialah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Jika seorang wanita itu telah melihat tanda-tanda pada suaminya ini ada pengingkaran, ada kedurhakaan. Jadi seorang istri mulai melihat gerak-gerik suaminya sudah mulai aneh. Aneh dalam artian sudah enggak seperti biasanya, sudah mulai melalaikan kewajibannya kepada istri. Nah, itu maksudnya ini. Dan dia khawatir ini semakin bertambah parah, bertambah banyak pelanggaran, ya, au i'radun, bersikap tidak acuh, enggak peduli lagi sama istri. Fala junaha 'alaihima ayyusliha. Nah, ini kalau ini dari sisi istri ya, dari sisi istri yang melihat suami sudah mulai nusyuz, ya, mulai i'rad, mulai enggak perhatian lagi. Bahkan mungkin udah jarang di rumah, udah enggak peduli, enggak bisa ditelepon lagi. Nah, itu kan tanda-tandanya. Ya, atau pakai bahasa-bahasa, kamu sudah enggak usah urusin saya. Ya, urus saja dirimu sendiri itu di rumah itu. Misalnya gitu, bahasa-bahasa seperti itu.
Yaitu i'radan maksudnya. Menandakan sikap tidak acuh, enggak peduli lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah, tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Wasulhu khair, kata Allah. Berdamai itu kebaikan. Wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun memang dihadirkan bagi manusia itu tabiat kikir. Ya, maksudnya sini syuh itu masing-masing memang ingin menang sendiri. Ya, kalau udah bertengkar kan biasanya seperti itu. Masing-masing ingin menang sendiri. Wa in tuhsinu, tapi ketika mereka atau ketika kalian ya ingin berbuat ihsan di dalam pergaulan dengan istri, ya, wa tattaqu, dan ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tadi ya, nusyuz atau sikap acuh itu adalah perbuatan melanggar sebenarnya. Dan itu dosa besar. Enggak peduli sama pasangannya, enggak peduli sama suami, enggak peduli sama istri, itu dosa. Ya, dan dosanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian memang ingin berbuat ihsan dan ingin tetap bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, maka sungguhnya Allah Maha meneliti apa yang kalian kerjakan. Nah, apabila sesudah diadakan islah, usaha perdamaian, tetapi perceraian tetap saja terjadi. Ya. Yang herannya terkadang itu pertengkaran itu panjang sekali, bertahun-tahun. Nah, itu dia. Seharusnya kan lebih ya sesegera mungkin untuk sulh. Kalau tidak cerai. Ini enggak bertahan, dibilang suami istri ya enggak serumah begitu ya. Bingung, enggak jelas. I'rad terus, masing-masing i'rad, masing-masing udah cuek. Enggak ada kejelasan. Nah, ini bahaya. Ini memperlama di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena masing-masing sudah i'rad, itu dosa besar. Tidak menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Sama-sama nusyuz, sama-sama i'rad. Dan itu bukan sehari, 2 hari, bukan sepekan, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Nah, saya pernah dapat itu. Udah 6 tahun pisah. Pisah kenapa? Bertengkar, udah pisah-pisah gitu aja. Ya. Aneh, bukan cerai. Cerai pun enggak juga sih, Ustaz katanya. Nah, ini memperlama ataupun berlama-lama di dalam kemaksiatan. Enggak takutkah kepada Allah bertahun-tahun itu ya menghasilkan dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, nusyuz dan i'rad? Makanya kata beliau, apabila sesudah diadakan islah, berarti kan sesegera mungkin untuk mengadakan islah. Jangan terus sama-sama i'rad, sama-sama enggan, sama-sama menahan diri untuk menunaikan kewajibannya. Segera islah. Kalau enggak ditemukan islah tadi, enggak bisa damai juga. Nah, ini kata beliau, apabila sesudah diadakan islah, usaha perdamaian, tetapi perceraian tetap saja terjadi, maka insyaallah suami dan istri yang bercerai itu akan Allah berikan rizki dan kecukupan. Nah, kenapa khawatir? Apa yang dikhawatirkan? Kalau memang enggak bisa lagi diambil ya perdamaian tadi, enggak bisa dipertahankan, memang jalannya harus cerai, ya sudah terang-terangan langsung cerai saja. Kalau memang keduanya menginginkan kebaikan dengan perceraian tadi, kayaknya enggak bisa. Sama-sama tidak bisa memang. Saya sudah tidak bisa lagi. Saya khawatir bertambah nanti kalau serumah dengan dia, bertambah lagi nanti kemarahan saya, pertengkaran saya, tambah besar kemaksiatan saya kepada Allah. Udah cerai saja. Cerai. Tidak perlu khawatir. Allah Ta'ala akan jamin rizki dan kecukupan. Yang demikian termasuk dalam jaminannya. Allah jamin. Kadang ada sebagian itu terombang-ambing akhirnya berbuat nusyuz, i'rad. Kenapa? Khawatir nanti kalau bercerai enggak ada rezekinya. Nah, begitu ya, terutama yang memang dari kalangan, mungkin dari kalangan wanita. Nanti anak-anak ini siapa yang ngasih makan? Ya, sementara mungkin si istri enggak punya penghasilan misalnya.
Ya, maka jangan khawatir kalau memang sudah diambil jalan sulh tadi, islah, tapi tetap juga yang terbaik adalah bercerai, sudah bercerai. Daripada terus menerus dalam kemaksiatan tadi, sama-sama i'rad, sama-sama tidak acuh, sama-sama melalaikan kewajiban, ya, tidak menunaikan hak yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima." Dan jika keduanya memang benar-benar yang terbaik adalah bercerai, itu maksudnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Allah akan berikan kecukupan untuk keduanya, tidak perlu khawatir. Daripada terus terombang-ambing di dalam kelalaian seperti itu, dalam perbuatan nusyud, kedurhakaan. Si suami terus durhaka kepada Allah karena melalaikan istri, enggak memberikan hak pada istrinya. Ya, demikian juga si istri juga berbuat nusyuz, durhaka kepada suami, dia tolak terus permintaan suaminya karena marahnya tadi itu, karena bertengkar. Nanti kamu ini ya, enggak mau. Hal bertengkar. Terus menerus seperti itu. Akhirnya suami pergi, kan begitu dia. Suami pun tidak menunaikan lagi i'rad, masing-masing cuek kan seperti itu, enggak mau ngurus. Nah, ini durhaka yang berkepanjangan. Jangan seperti itu. Makanya seperti saya sebut tadi, bahkan itu kadang ada yang sampai bertahun-tahun. Kenapa enggak datang kemudian bawa tadi hakam, juru damai, enggak ketemu-ketemu juga, udahlah cerai saja. Karena itu solusi dari Allah Ta'ala, daripada dia terus seperti itu. Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa ayat 34 dan seterusnya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya, laki-laki ataupun suami itu merupakan qawwam, pemimpin. Ya, lebih kepada pemimpin ya. Qawwam itu pemimpin bagi para wanita. Ya, pemimpin ya pastinya dia harus melindungi. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Ta'ala telah melebihkan kepada kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Demikian juga disebabkan karena memang laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah kepada istri dari hartanya, sehingga layak mereka diangkat sebagai pemimpin. Jadi itu ya, pada para wanita juga sering kita sampaikan agar tidak mengambil posisi pemimpin suaminya, tapi ya, berikanlah wewenang kepemimpinan itu kepada suami. Jangan menghalang-halangi kepemimpinan suami. Karena itu yang nanti bisa merusak rumah tangga. Ya. Kalau misalnya didapati dari kepemimpinan suami yang perlu diberikan perbaikan, sampaikanlah, berbahasalah dan ucapkanlah dengan nasihat yang baik. Kasih masukan, berikan solusi. Ya, berikan nasihat dengan bahasa yang baik. Sebagaimana kita menyampaikan itu kepada secara umum pemimpin, kan seperti itu adab-adabnya yang diajarkan oleh Nabi kita SAW ketika kita berbicara kepada pemimpin. Ya, kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Taib. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan para suami, tadi kalau para istri yang takut nusyuz suaminya dan i'rad. Nah, ini kebalikannya, demikian juga para suami. Perempuan-perempuan atau wanita atau istri yang kamu khawatirkan berbuat nusuz. Ini istri meninggalkan kewajiban seperti keluar rumah tanpa izin suami. Nah, udah mulai kelihatan. Enggak izin lagi kalau keluar rumah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'idhuhun. Beri nasihat dulu kepada mereka, kata Allah. Jadi kalau sudah mulai terlihat untuk suami, apabila sudah mulai terlihat nusyuznya istri, kasih mau'izah.
Fa'izuhunna, kasih nasihat dulu. Jangan langsung ditalak. Karena ada sebagian suami itu kan mungkin emosi kan. Begitu kelihatan, kenapa keluar rumah enggak bilang-bilang? Memang harus bilang-bilang. Nah, kan begitu kan? Sudah kamu saya talak. Wih, cepat sekali. Belum, kata Allah, nasihati dulu. Nasihati dulu kata Allah Ta'ala. Fa'izuhunna, kasih mereka mau'izah, kasih wejangan-wejangan. Istriku, ya, di dalam Islam, kalaupun dia nggak bisa sebutkan dalil, ya secara wejanganlah biasa orang tua atau seorang pemimpin ngasih nasihat kepada rakyatnya. Istri itu kan seperti ra'iyah, memang yang dipimpin rakyat. Bahwasanya di dalam Islam itu seorang istri itu berkewajiban untuk meminta izin. Ya, baik itu izin yang secara umum ataupun secara khusus. Secara khusus maksudnya memang harus per item lah begitu ya. Dia harus minta izin dulu. Secara umum artinya suami sudah mengizinkan setiap taklim udah berangkat aja langsung. Kalau memang itu untuk kajian gitu, mau belanja nggak apa-apa. Itu namanya izin yang umum. Tapi yang nggak umum, yang sifatnya itu ya spontanitas kah atau yang sifatnya itu dadakan atau keinginan pribadi, ya minta izin. Lalu kata istrinya, kan tadi sudah saya sampaikan ke Mas, misalnya ke abang. Mas bilang iya boleh. Iya kah? Iya. Oh iya saya yang lupa, kan begitu, bisa saja begitu. Kan bisa aja kan begitu ya. Baik. Ataupun benar-benar si istri akhirnya sadar, kan begitu. Sadar bahwasanya itu tadi kesalahan. Ya, diberikan mau'izah dulu. Kalau mau'izah itu tidak memberikan efek kepada sang istri yang lebih baik, maka kata Allah Ta'ala, wahjuruhunna fil madaji'. Boikot mereka, jauhi mereka di tempat tidur. Ya, fil madaji' ini tempat pembaringan. Ya, tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Atau boleh seranjang tapi tidak menghadap wajah istri. Belakangi dia, kasih punggung kita saja wajahnya. Kalau mau ya pisah ranjang. Maksudnya pisah ranjang, tidak satu ranjang. Istrinya di atas ranjang, nanti suaminya di bawah. Nah, ranjangnya satu. Atau tidur sama anaknya. Nah, seperti itu. Untuk menunjukkan bahwasanya ya sang suami memberikan isyarat ada nusyud pada istri. Dan ingat, hajar ini sebenarnya walaupun kadang kebablasan sih. Memboikot ini atau menjauhi istri ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala fil madaji, di ranjang saja ya, tempat pembaringan. Bukan di semua tempat. Sehingga ketika di dapur, di ruang tamu, di meja makan, di hadapan anak-anaknya buang muka suaminya. Jadi anaknya tahu kan begitu. Tapi kenapa? Kan begitu kan? Kok buang muka sama Umi? Nah, gitu. Artinya bukan di setiap tempat ya, ini di madoji saja, di tempat pembaringan saja kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tidak berfungsi juga wadribuhunna, pukullah mereka. Kata Allah Taala. Nah, dibolehkan pukul, tapi bukan pukulan petinju ya. Ini pukulan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang memang tidak menimbulkan bekas. Fa in ata'nakum, apabila istri-istri tersebut mentaati kalian, fala tabaghu alaihinna sabila, maka jangan kalian cari-cari jalan, cari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Nah, jangan cari-cari masalah lagi kalau mereka sudah terlihat baik kan begitu, sudah memperbaiki tindakan sikap mereka, maka jangan cari-cari lagi alasan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan maha besar. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Ini tadi sudah kita sebutkan, jika kalian khawatir perselisihan antara keduanya, maka utuslah juru damai dari keluarga suami dan juru damai dari keluarga istri. Jika keduanya menginginkan islah, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Baik ya. Jadi pada hakikatnya talak ataupun perceraian
boleh menurut syariat Islam, dan ini merupakan hak suami. Hukum talak dalam syariat Islam adalah dibolehkan, tapi dengan catatan itu dengan urutan, kalau bisa dengan urutan, tidak terburu-buru langsung menjatuhkan talak sebelum dia memberikan mau'izah, sebelum dia memboikot misalnya menjauhi istri di tempat tidur. Maka usahakanlah dahulu untuk memberikan tahapan-tahapan tadi sebelum dia dijatuhkan talak. Walaupun talak itu adalah suatu yang boleh di dalam syariat Islam, dan itu merupakan hak suami, bukan haknya istri. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya perkara halal yang dibenci Allah adalah talak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 2178 ataupun Ibnu Majah di nomor 2018 dan Al-Hakim, ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ilal, juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi talak ataupun cerai memang dibolehkan. Adapun hadis tadi itu hadis yang dhaif. Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak, hadis dhaif. Intinya talak ataupun cerai itu perkara yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Bukan sesuatu yang dibenci. Tetapi seorang suami tidak boleh meremehkan masalah ini. Tatkala hendak menjatuhkan talak kepada istri, dia harus memikirkan maslahat, kebaikan dan mafsadat ataupun kerusakan yang ditimbulkan, yang mungkin timbul akibat perceraian, agar jangan sampai hal ini membawa kepada penyesalan yang panjang. Ia harus berpikir tentang dirinya, istrinya dan anak-anaknya, serta tanggung jawabnya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Bagi istri, seberapa besar pun kemarahannya pada suami, hendaknya ia tetap bersabar. Janganlah sekali-kali menuntut cerai kepada suami ketika sang istri itu marah, saat melihat suaminya berbuat sesuatu yang mungkin menjengkelkannya atau membuat dia benci. Ada kala seorang istri meminta diceraikan disebabkan oleh masalah yang kecil, atau dikarenakan si suami menikah lagi atau berpoligami. Ini dia. Lalu dia minta cerai gara-gara suaminya menikah lagi, atau menyuruh suaminya untuk menceraikan madunya. Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan di dalam agama Islam. Jika si istri masih terus menuntut cerai tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram atasnya aroma surga, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara Islam, menurut syariat Islam, maka haram atasnya aroma wanginya surga. Jadi aroma surga itu kan maksudnya sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Mencium baunya saja udah nggak boleh. Untuk menunjukkan sangat jauhnya dia dan susahnya dia masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia minta cerai kepada suaminya pada perkara-perkara yang nggak boleh dia minta cerai di situ. Itu tadi, karena suaminya menikah lagi, atau memberikan pilihan kepada suaminya, ceraikan dia, madumu atau aku. Nah, begitu kan? Seperti itu. Atau karena hal-hal yang lain yang masalah sepele, misalnya hanya gara-gara mungkin bertengkar, masalah chat, masalah sambel, masalah kursi, atau masalah anak, dia minta cerai. Maka ini bisa mengakibatkan tidak mencium wanginya bau surga tadi, aroma surga. Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa perkara. Di antaranya, wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seorang istri minta suaminya untuk menceraikan saudari madunya supaya dia memperoleh nafkah semuanya, supaya nafkahnya full, enggak terbagi kan begitu, maka dia tuntut suaminya untuk mentalak. Nah, ini tidak boleh. Dalam agama Islam dibolehkan poligami ataupun menikah lebih dari satu istri, dan ini sama sekali bukanlah untuk menyakiti wanita atau berbuat zalim kepada kaum wanita, tetapi disyariatkan untuk mengangkat derajat wanita dan menghormati mereka.
Sebab poligami telah disyariatkan oleh Allah yang Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Khusus tentang poligami, penulis membahasnya pada bab terakhir dalam buku ini. Oh, masih jauh pembahasannya. Kedudukan wanita dalam Islam. Kesimpulannya, wanita tidak boleh meminta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i. Kepada suami istri hendaknya selalu melaksanakan kewajiban yang telah Allah bebankan bagi mereka, menjauhi apa-apa yang dilarang, dan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai pasangan serta keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, setiap suami dan istri wajib menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam serta bergaul dengan cara yang baik. Yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga ialah mencari akar masalahnya. Apa yang menjadi pemicu faktor perselisihan dan kemelut rumah tangga? Apa karena harta? Apakah karena fitnah, tabiat? Apakah karena tabiat istri? Apakah karena sebab jima persetubuhan? Apakah karena sebab masakan, kendaraan? Atau karena sebab anak, kedudukan atau jabatan, pekerjaan? Atau karena sebab sekolah anak terlalu mahal? Enggak apa-apa, tengkar kan begitu kan? Ya, beda sekolah. Sang suami pengen sekolah A, si istri anaknya pengen sekolah yang B, tengkar. Jadi kan, anaknya enggak jadi sekolah, ya suami istrinya bercerai, terlantar anaknya. Nah, jangan seperti itu. Ya, sebab menikah lagi kah atau sebabnya atau karena sebab poligami atau sebab faktor-faktor yang lainnya. Kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya dengan baik dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari perselisihan dan kemelut dalam rumah tangga. Jangan ceritakan masalah rumah tangga kepada siapapun. Nah, ini ya terakhir kata beliau. Jangan ceritakan masalah rumah tangga kepada siapapun, tapi adukan semuanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi, ketika kita ada masalah dengan pasangan kita, yang pertama kita ceritakan masalah ini adalah kepada Allah dulu, ceritakan dulu sama Allah. Angkat tangan kita, ya, atau dalam sujud kita misalnya. Ya Allah, aku ada masalah sama pasanganku, sama istriku atau sama suamiku. Berikan solusi yang terbaik ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami berdua. Nah, seperti itu. Ya, karena ada memang kadang sebagian pasutri itu terburu-buru menceritakan permasalahannya kepada orang lain. Nah, ini jatuh kepada ghibah, dan justru ini menjadi sebab permasalahan itu lebih besar lagi akhirnya. Ya, jadi beliau mengingatkan sini, kalau ada masalah rumah tangga jangan ceritakan dulu sama siapapun, sama orang tua sekalipun. Apalagi sama teman dekat, katanya aja teman dekat, tapi malah manas-manasi. Jangan seperti itu akhirnya. Baik ya, cukup mungkin sampai sini dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan di bab yang ke-9, hak dan kewajiban suami istri menurut syariat Islam. Demikian dulu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanya silahkan, fadhlu.
Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Ya, di sini ada yang bertanya, apakah boleh atau apa hukumnya seorang anak yang sudah umur 20 tahun, sudah dewasa lah ya, yang melihat orang tuanya tidak akur. Ayah sering sekali mengancam atau menyuruh istri ya, atau ibu mengajukan cerai, sehingga anak mendukung ibunya untuk mengajukan cerai. Ya jangan. Harusnya tadi ya, sang anak berusaha untuk memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya untuk damai, lalu mencari akar permasalahan. Apa sih masalahnya dulu? Kalau boleh tahu, bapak, ibu, ayah, ibu. Ya, kemudian barangkali saya sebagai anak bisa memberikan solusi agar bisa tetap terjaga hubungan keduanya. Ya, jangan dulu langsung mendukung. Ya mak, udah mak. Gas saja mak. Nanti ku bantu lah mak, bilang. Udah besar mak, udah bisa kerja. Jangan begitu. Ya, bukan masalah itunya ya. Kalau namanya masih hidup pasti masih ada rezeki. Nah, nafas masih ada itu, masih ada rezeki kita itu. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, sampai ada seorang itu minta minum dulu dia baru meninggal. Itu rezeki dia memang. Ya, bahkan tidak hanya minta minum, dia minta kurma, minta ini gitu ya. Mana ada yang pas di rumah sakit itu, Gunung Malang itu. Saya kunjungi malamnya. Ya, malam itu meninggal. Setelah saya pulang diinfokan dia meninggal, dan sebelum meninggal dia minta carikan air zam-zam. Carikan air zam-zam, tak kurma. Habis makan kurma minum air zam-zam meninggal. Itu memang rezeki dia. Diberikan rezeki dia terakhir sekali ya untuk bisa makan kurma dan minum air zam-zam. Jadi intinya kalau memang masih ada umur maka pasti akan ada rezeki. Ya, dan saya pengalaman pribadi lah, walaupun ya bisa dibilang kondisi ekonomi itu menengah ke samping atau menengah ke bawah dikit kan begitu dari kecil. Gak pernah lah, maksudnya itu merasakan kita itu ditelantarkan oleh Allah sampai kelaparan betul, itu belum pernah saya rasakan gitu ya. Walaupun bisa dibilang hidup itu pas-pasan kan begitu. Pas-pasan dalam artian ya nggak ada stok makanan lah begitu, tapi ada aja, mau dari tetangga kah makanan itu, mau dari mana kan begitu, mau makan singkong kah. Kalau dulu kan kita ada berladang gitu kan, nggak ada makanan, udah ke ladang cabut singkong, bakar singkong, makan udah kenyang. Cari ikan, dulu masih mudah, masih gampang cari ikan gabus. Kenapa bilang di sini? Aruan ya, nah, kan gampang kalau dulu, tinggal ke sawah. Apalagi kalau sudah musim kering, tiba-tiba hujan, banyak sekali itu. Gabusnya keluar dari lumpur itu kan. Iya, padahal awalnya itu tanahnya kita pakai main bola kan begitu kan. Injak main bola sampai berbulan-bulan, tiba-tiba musim hujan. Wah, itu sampai berember-ember dapat ikan gabus itu. Iya. Jadi intinya Allah Ta'ala berikan rezeki lah. Bahkan seorang yang berdiam diri di rumah sekalipun masih ada rezekinya itu. Kalau sekiranya dia nggak mau kerja, aku mau tahu ada nggak tetap rezekiku misalnya kan, dia di rumah aja nggak mau kerja, ya pasti ada. Tetangganya kan kasihan, mana sih fulan tuh di rumah aja dia nggak mau kerja katanya, dia mau menunggu rezeki Allah, ya pasti kasihan lah dikasih, nah makan makan enggak apa-apa. Ya, jadi bukan itu ya, bukan permasalahan di situ, tapi damai itu tadi. Kan kebahagiaan itu tidak melulu hanya pada harta kan begitu ya, tapi bagaimana orang-orang yang terdekat dengan kita itu bisa saling ceria kan begitu ya, gembira, saling cinta, saling mencintai. Itu yang paling penting. Ya. Saling mencinta. Orang-orang yang terdekat dengan kita itu saling mencintai. Dan saling benci itu enggak nyaman. Enggak enak. Saling membenci itu enggak enak begitu. Serasa dunia itu sempit, ya atau tidak? Sempit rasanya itu dunia itu.
apalagi saling membenci satu atap, ketemu, mana enak seperti itu, sempit rasanya. Begitu juga ketika kita saling benci sama teman gitu, ada dia belok kita, kan tidak nyaman seperti itu. Masa enak seperti itu hidup? Ya, kita hidup itu mau kemana pun kita senyum, mau kemana pun kita ada orang-orang yang mencintai kita, itu kan senang kita seperti itu. Jadi nggak enak sebenarnya saling membenci itu. Jangan mau kita terus dibawa oleh syaitan tadi. Ya, maka ya damai itu. Sulhu khair kata Allah. Damai itu lebih baik, udah damai aja. Duluan memaafkan. Sudah. Ya, lebih dahulu memaafkan. Nah, jadi bagi si anak ini saya nasihatkan, cari tahulah apa masalahnya dulu. Jangan mendukung salah satu keduanya untuk pisah, ya. Kalau memang sudah dicari jalan untuk sulh, islah tadi nggak bisa, nggak dapat juga, maka ya bantulah keduanya untuk bercerai dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Kalau misalnya ayah sering sekali mengancam, udah kamu duluan cerai, kamu duluan minta cerai, wah ini ayahnya harus dinasehati, karena cerai itu bukan di tangan istri. Ini tanda-tanda seorang laki-laki yang nggak tanggung jawab, ya. Laki-laki yang tidak tanggung jawab memaksa istrinya supaya minta cerai duluan, tidak tanggung jawab. Sementara Allah Ta'ala menghalalkan talak itu, membolehkannya itu kepada siapa? Istri atau suami? Suami. Masa dia paksa istri untuk berbuat keharuman? Kan hukum asalnya cerai bagi istri itu hukum asalnya apa? Haram. Beda sama suami. Hukum asal bercerai bagi suami itu halal. Dia paksa istrinya untuk berbuat keharuman. Ini laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Maka si anak tadi nasihati orang tuanya, nasihati si ayahnya. Ya, ayah tidak boleh ya memaksa ibu untuk minta cerai duluan. Ya, tapi justru ayahlah yang mendidik, kan begitu kan? Atau kalau memang mau, ya sudah ayah saja yang menjatuhkan talak, seperti itu. Baik ya. Tapi itu tadi usahakan untuk damai dulu, sulh dulu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana mengontrol rasa cinta yang berlebih pada suami? Masya Allah. Karena katanya manusia akan diuji dengan yang paling dicintai. Bolehkah kita sangat mencintai pasangan kita? Cinta yang wajib kita berikan paling utama dan pertama kali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kecintaan kita kepada selain keduanya itu mengikuti kecintaan kita kepada keduanya. Jadi tolak ukur itu adalah syariat berarti. Apabila kecintaan kita kepada suami itu memang kita sangat cinta kepadanya, seorang istri misalnya sangat cinta kepada suaminya, jangan sampai kecintaannya tersebut menjatuhkan dia kepada maksiat, pelanggaran syariat. Karena saking cintanya dia sama suami misalnya, kemudian sang suami memerintahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, maka dia mau. Kenapa? Ya, namanya saya sangat cinta sama suami saya. Enggak boleh. Misalnya si istri lagi masa haid, ya, kemudian sang suami tetap memaksa. Saya kan cinta sama dia, sehingga berhubungan ketika masih haid. Nah, ini enggak boleh seperti itu, haram. Allah dan Rasul-Nya lebih ditaati daripada suami. Nah, itu dia. Jadi kecintaan kepada suami silahkan, dia sangat mencintai suaminya, tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sangat mencintai pasangan kita? Boleh saja, terutama istri ya. Istri ketika sudah menikah memang ketaatannya itu berpindah kepada suami, bukan lagi kepada kedua orang tua, sehingga wajar saja dia lebih mencintai suaminya daripada dua orang tua.
Ya, misalnya kan begitu. Cintanya itu lebih daripada kedua orang tuanya. Terbukti ketika suaminya mengatakan kamu tidak usah dulu ke rumah orang tuamu, lalu dia taati, maka ini termasuk ketaatan dan bukti cintanya. Ya, itu tidak mengapa. Bolehkah istri berangkat kajian sementara suami di rumah? Ya kalau ditanya boleh ya boleh aja. Cuma kalau lebih bagus ajak suaminya juga. Ya, supaya kedua-duanya hadir di majelis ilmu dan mendapatkan bagian dari sakinah di majelis ilmu. Karena kan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di antara manfaatnya dia akan mendapatkan sakinah, ya, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat. Kan itu dia keutamaan hadir di majelis ilmu. Ya, bahkan orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan. Bahkan seorang yang singgah ke majelis ilmu dan tujuan dia bukan menuntut ilmu, tapi karena ada urusan dunia dengan salah satu yang sedang menuntut ilmu, dia ikut juga dapat maghfirah. Saking Allah Subhanahu wa taala muliakannya majelis ilmu. Misalnya ada satu teman antum, kamu di mana? Aduh, ntar lagi taklim. Ya sudah, aku tunggu aja di situ. Ya sudah, tunggu aja. Dia nunggu di situ. Misalnya, ya, walaupun dia cuek-cuek, nggak dengar ceramah itu, maka insya Allah dia juga dapat bagian. Ya, masya Allah. Itu saking mulianya hadir di majelis ilmu ini. Ya, taib. Wallahu a'lam. Makanya kalau bisa ya ajaklah suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau memaafkan suami tapi belum sepenuhnya ikhlas, masih ada rasa dongkol, ya, masih ada rasa jengkel, bagaimanakah untuk bisa menerima sepenuh hati karena Allah? Ya, jadi karena di sini sebutkan kata ikhlas, sebenarnya ada sisi ikhlas itu harus kita pisah dengan rasa benci tadi yang manusiawi, ya, tabiat. Misal saya kasih contoh. Seorang suami ketika dia memberikan nafkah sama istrinya, tapi lagi marahan misalnya. Nih belanja untuk sepekan, nih, ya, 300.000. Terus istri bilang, kamu kok marah-marah gitu sih? Gak ikhlas, kalau gak ikhlas sudah ambil aja. Dosa kasih nafkah, kan kadang gitu. Nah, maka kita katakan ikhlas itu gak bisa diukur dengan marahnya seseorang. Karena ikhlas itu adalah perbuatan hati. Ya, ketika kita didapati seorang suami seperti itu, apakah keikhlasan itu menjadi batal ketika dia marah memberikan itu? Enggak. Kalau benar hatinya itu mengharapkan 300.000 tadi pahala di sisi Allah, hatinya tetap, ya Allah, kasih ganjaran pahala saya ini 300.000 lagi mau saya keluarkan untuk nafkah istri anak saya. Dia dapat pahala, tapi dia marah sama istrinya, kan gitu kan, tabiat itu, dongkol dia. Ini lagi ini, katanya udah maafkan kemarin, kan begitu kan? Kok kayaknya masih marah? Sudah, ini pokoknya belanjain aja 3 hari misalnya. Ya, begitu ya. Jadi kalau dibilang memaafkan suami tapi belum sepenuhnya ikhlas, mungkin yang saya pahami ini tabiat, ya, bukan ikhlas. Ikhlas itu perbuatan hati, intinya yang paling utama memang dituntut keikhlasan dalam memaafkan. Ya, tapi namanya manusia ada tabiat yang memang nggak bisa kita katakan semuanya itu sama. Seperti bagaimana Rasulullah SAW itu ketika ketemu dengan orang yang membunuh pamannya Hamzah, masuk Islam, ya, tapi tetap Rasulullah itu, aduh, ini yang membunuh pamanku tercinta, tapi masuk Islam. Loh, kayak apa itu? Ya, itu satu yang memang kadang manusiawi gitu ya, ada rasa sudah, dan itu enggak apa-apa gitu ya, selama itu tidak menyeret dia untuk bermaksiat lagi. Ya, itu ya. Jadi selama memang dia tidak, si istri tadi tidak terbawa dengan
Ya itu tadi ya, sikap-sikapnya tadi. Sebenarnya dia sudah maafkan, sudah saya maafkan, sudah ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya bukan perbuatan lidah gitu ya, tapi perbuatan hati. Tapi kelihatan. Nah kita juga mungkin ya, sang suami mungkin atau sang istri, tatkala melihat ada tanda-tanda kemarahan, ya dimaklumi. Tidak usah mancing-mancing, katanya udah maafkan, tapi kok masih kelihatan marah gitu ya. Itu mungkin masih pada tabiat. Gak semuanya orang mampu untuk meninggalkan itu. Kasih kesempatan dia untuk meninggalkan itu, karena memang rasa benci itu memberikan pengaruh, kan begitu ya. Pertengkaran, perselisihan itu memberikan pengaruh, jadi ada rasa yang belum bisa dia tinggalkan ya. Itu dimaklumi pelan-pelan lah, kan begitu. Insya Allah. Bagaimanakah untuk bisa menerima sepenuh hati karena Allah? Yaitu perbuatan hati. Ya perbuatan hati, ya usahakanlah hatinya itu tadi memang menerima. Ya, tapi kalau misalnya masih ada rasa jengkel, lihat wajahnya itu masih dongkol, kan begitu kan? Ya, itu wajar, manusiawi. Yang penting dia tetap menjalankan kewajiban. Itu tanda bahwasanya dia sudah ikhlas dalam memaafkan. Jelas ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, sah talak dari suami itu dengan kalimat seperti apa? Mulai hari ini dipertegas kita tidak suami istri. Apakah sudah jatuh talak? Sejak saat itu istri sudah tidak menjalankan tugas istri, apakah salah? Ya, ketika sang suami menyampaikan kalimat-kalimat yang berindikasi talak, maka konfirmasi, tabayyun, minta kejelasan dengan suami. Suamiku, mas, abang, atau apapun itu, ya, kalimatmu tadi apakah itu maksudnya talak ataukah bukan, atau karena marah saja? Kalau kata dia, iya itu talak, maka sepakati, berarti hari ini, mulai saat ini saya akan menghitung iddah. Sampaikan begitu. Mulai hari ini saya akan menghitung iddah saya. Kalau memang normal haidnya 3 kali haid, ya. Kalau memang dia enggak normal haidnya, maka hitungan 3 bulan hijriyah. Kalau memang saat dia menjatuhkan talak si wanita sedang haid, maka katakan, mas, talakmu batal, aku sedang haid. Gitu ya. Ya begitu. Ya seperti itu. Talakmu batal itu karena saya sedang haid. Ya, sebagian ulama mengatakan itu talak bid'ah. Talak bid'ah itu, masa mentalak istri dia sedang haid, ya nggak boleh. Tapi ketika dia sudah suci, ya nanti kau tunggu selesai. Nanti kalau udah selesai suci, saya infokan lagi sama kamu, masih lanjut nggak talakmu, kan begitu. Ya, jadi minta kejelasan seorang istri ketika katanya mulai hari ini dipertegas kita tidak suami istri, apakah sudah jatuh talak? Ya tanya tadi, apakah yang kamu maksud ini talak? Ya, iya talak, maka pertegas lagi, berarti saya menghitung iddah. Mulai hari ini saya akan menghitung iddah sampai 3 kali haid atau 3 bulan. Ya, kalau dia statusnya talak 1, talak 2, maka si istri tetap statusnya istri. Dia melayani suaminya. Ya, tetap melayani suaminya. Jangan dia menambah dosa lagi. Ya, dengan talak suami tadi. Nah, iddah tadi 3 bulan, dia introspeksi diri, perbaiki diri, supaya suaminya merujuk dia lagi di masa iddah tadi, masa menghitung tadi. Kalau sampai 3 kali haid, mas, ini sudah ketiga kali haid, dia tidak juga merujuk, maka pisah. Status keduanya bukan lagi suami istri. Jelas ya? Status keduanya bukan lagi suami istri, maka fasakh. Ya, walaupun itu talak 1 atau talak 2, kecuali statusnya talak 3. Kalau sudah statusnya talak 3, maka bukan lagi suami istri. Ya, lapor kepada walinya si wanita agar dia dipisah, dijemput dari suaminya, karena bukan lagi statusnya suami istri. Tapi kalau talak 1, talak 2 masih serumah, masih suami istri. Masih ada waktu, ya, senggang waktu 3 bulan atau 3 kali haid.
untuk menunggu, itu masa menunggu. Menunggu suami bilang rujuk. Kalau nggak ada rujuk sampai 3 kali haid atau sampai 3 bulan dari bulan Hijriah, maka pisah. Keduanya bukan lagi suami istri, tapi boleh menikah lagi. Kalau tadi statusnya talak 3, pisah, tidak boleh menikah lagi, kecuali si istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain dan laki-laki lain tadi merasakan madunya. Tapi kalau nanti jadi ya kambing pinjaman katanya, ya sekongkol gitu ya, supaya mereka bisa nikah lagi. Apakah sekongkol sama istrinya juga atau sekongkol sama yang laki-laki yang lain? Kamu nikahin istriku itu, tapi jangan dukhul ya, langsung ceraikan biar saya bisa nikah lagi. Nggak sah, haram perbuatan seperti itu. Sampai si suaminya yang baru tadi, laki-laki lain, merasakan madunya, ya, merasakan nikmatnya nikah, lalu dia ceraikan, maka baru boleh nikah lagi. Tapi kalau talak 1, talak 2, boleh menikah lagi, seperti nikah pertama dulu, ya, walaupun tidak usah walimahan besar-besaran kan begitu. Tapi terpenuhi semua syarat nikahnya, ada wali, 2 saksi, nah, gitu ya, ijab qabulnya ada, sama disebutkan mahar lagi, nikah lagi, ya, dinikahkan lagi oleh wali. Taib, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Ini pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, bagaimana cara menasihati orang yang menggunakan ilmu sihir untuk mempertahankan rumah tangganya? Hah? Menggunakan sihir untuk menggunakan rumah tangganya. Ada kali ya? Mungkin dia datang ke dukun, dikasih ini supaya rumah tanggamu nggak berantakan. Jadi ada perempuan datang ke dukun. Nah, ya kan, orang pintar minta tolong dukun tersebut agar suaminya tidak tergoda dengan wanita lain. Si dukun memberi minuman untuk diminumkan ke suaminya. Ya, kasusnya suaminya memang sudah berselingkuh. Oh, gitu. Oh, berarti kejadian selingkuh duluan baru dia datang ke dukun. Nah, ini sebuah malapetaka ditambah malapetaka berikutnya. Bagaimana juga hukumnya menemani orang yang pergi ke dukun? Sama dosanya, nggak boleh. Ya. Haram hukumnya mendatangi dukun, kecuali ketika dia mendatangi dukun untuk menagih hutang si dukun. Itu harus didatangi kan begitu, atau menasihati si dukun. Tapi kalau dia mendatanginya untuk bertanya saja, bukan membenarkannya ya, bertanya saja, maka sudah jatuh dia kepada hukum tidak diterima sholatnya selama 40 hari walaupun dia sholat. Apalagi kalau nggak sholat dia. Ya, sekiranya dia sholat, gak diterima sholatnya 40 hari. Sekiranya dia sholat, gak diterima sholatnya 40 hari. Begitulah saking besarnya dosanya. Apalagi dia kalau gak sholat, lebih parah lagi kan begitu. Udah gak sholat, gak diterima lagi. Karena ada sebagian, lebih baik aku gak sholat daripada sholat dan diterima. Ya tambah parah lah, yang sholat saja gak diterima, apalagi kau gak sholat. Sudah jelas ya? Kalau dia benarkan, maka dia jatuh kepada kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia seperti kufur kepada risalah, kufur kepada nubuah, kufur kepada Al-Quran. Ya, ketika dia membenarkan ucapan si dukun tadi. Belum lagi dia jatuh kepada salah satu dari cabang kesyirikan, yaitu sihir, mempraktekkan sihir. Nah ini malapetaka ditambah malapetaka lagi. Sudah tahu jelas kena musibah, seharusnya kan dia evaluasi. Apa ini menyebabkan suami saya ini berselingkuh? Apakah karena kurangnya pelayanan istri? Oh, udah cukup, udah maksimal. Tiap malam sang istri bersolek dan berdandan layaknya artis misalnya. Misalnya kan seperti itu. Ya, nah, berarti masalahnya sama pada suami yang tidak pernah menjaga kesuciannya, tidak pernah merasa puas dengan itu, sehingga dia berselingkuh. Berselingkuh yang saya maksud ini bukan poligami ya, tapi berselingkuh yang saya pahami di sini adalah dia berzina, bukan dia nikah lagi. Itu bukan berselingkuh. Kalau dia nikah lagi tapi sah gitu ya, terpenuhi semua syarat rukunnya, itu bukan
berselingkuh, walaupun orang Indonesia menyebutnya dengan selingkuh kan begitu. Karena selingkuh itu kan konotasinya perbuatan haram, terlarang. Nah, begitu ya. Selingkuh yang saya pahami di sini ya, suaminya itu zina sama perempuan lain. Ya, bukan menikah lagi. Kalau menikah lagi sama wanita yang lain, maka mungkin yang perlu dinasihati agar suaminya itu memberikan informasi seperti yang pernah saya bahas, pernah saya sampaikan. Kewajiban seorang suami yang menikah lagi itu bukan minta izin sama istri atau istri pertama. Kewajibannya adalah menginformasikan bahwa dia sudah menikah lagi yang kedua, bukan minta izin. Ya, tapi melaporkan supaya istrinya yang pertama tahu bahwasanya pembagian hari-hari si suami sudah ada, kan begitu ya, bukan tiap hari lagi, tapi sehari-sehari atau 2 hari atau 3 hari kan begitu. Taib ya. Nah, demikian. Jadi ini sebuah malapetaka jika berselingkuhnya suami, ya berzinanya dia dengan wanita lain, justru dia mencari jalan keluar dengan mendatangi dukun dan melakukan praktek sihir yang itu merupakan bagian kesyirikan, maka hendaknya dia bertaubat karena ini sebuah ya malapetaka ditangani dengan maksiat dan kesyirikan. Allahu alam. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.